Oh, sini mbaknya. Ini siapa? Ini siapa? Ibu siapa? Ini siapa? Assalamualaikum Pak Haji. Nggak dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Saya deketin mic-nya. Saya Wodehaba dari Kendari Pak Haji. Dari Kendari? Ya. Sama siapa kesini? Sendiri tapi ini ketemu di sini sama. Ketemu ini di sini? Ya. Iya, keluarga di kampung orang Muna. Hah? Orang Muna. Satu Muna? Iya, Muna Raha. ketemu di sini kemarin. Ketemu di RDAY? Saya dari Kendari provinsi, dia dari kampung, jadi ketemu di sini. Ketemu di RDAY? Ya. Oh, Keluarga. iya. Sama-sama. Ibu di kita. Muna? Iya, orang Muna. Saya di Kendari tinggalnya, tapi Oh, tinggalnya di Kendari? Ya. Tapi lahirnya di Muna? Muna. Iya. Iya. Oh, iya. Satu RD. kampung. RDAY itu pernah ke Kendari, ke Pulau Bokori, nginep di sana. Oh iya iya. Nginepnya di rumah, di Rujab, rumah jabatan gubernur. Kapan itu Pak Haji? Oh, udah lama, udah berapa tahun yang lalu. Terus tamu-tamu kita dulu Pak Dokter, Pak Bupati Muna, Kabupaten Muna, pasien kita. Orde Baharudin. Wodehaba. Orde Baharudin. Ya, waktu dia jadi bupati, ijabnya di sini. Di sini. Gitu. Dia punya keponakan namanya Sari. Nah, Sari itu papanya kepala dinas Kadis Pendapatan Muna. Kadis. Tenang aja, Bu. Ibu apa hajatnya kalau boleh tahu? Deketin mic-nya, saya nggak dengar. Ayo. Ibu hajatnya Pak apa? Haji ada nugrah Pak Haji. Kok ibu maksain berani sedekah 10 juta kalau boleh tahu? Iya. Gimana ceritanya? Kok Kan ibu maksain sedekah 10 juta? begini Pak Haji, saya kan dapat YouTube-nya Pak Haji Desember akhir. Desember akhir itu saya langsung lakukan bangun malam itu, mandi, pandan apa, tahajud, ngaji. Nah, setelah lakukan itu, Deketin mic-nya. saya kan tidak punya ini, saya tidak punya ATM. Anda pernah juga mengisi Pak Haji, jadi saya tidak pernah ngurus-ngurus itu, hanya bisa bayar bulanan anugerah itu. Nah, sudah saya amalkan 1 bulan begitu, dia bilang adik saya, coba cek katanya, siapa tahu ada. Nggak mau berharap kalau ada ya, nggak, biarkan kalau ada, saya bilang begitu. Nah, lama-lama penasaran juga sih, karena saya nggak punya ATM. Saya bilang, oke, kita ke BRI urus ATM, bilang saya begitu. Nah, oke, ayo, langsung berangkat urus ATM. Nah, bilang ke BRI, Bu, mana ATM-nya? Saya bilang, ATM saya sudah keluar, so Bu, enggak pernah punya ATM. Sudah, mau urus baru, ya, urus sudah selesai, sudah tinggal sudah selesai, langsung kita ke urus, Dek, coba kita cek apa, iya ya, cek, 10 juta Pak Haji. Masuk. Iya, 10 juta masuk. Sudah saya kasih tahu kakak saya bilang, saya sudah berhasil gini. Akhirnya mereka sudah mulai juga amalkan Pak Haji. Ini singkat cerita, kemarin saya bilang, saya mau berangkat ini, saya bilang, tapi apa ya, mau minta izin sama suami, takutnya ndak karena dia kan ndak terlalu paham yang begitu Pak Haji. Jadi yang nonton YouTube-nya ibu. Iya, untuk saya. Nah, ibu apa sehari-harinya kegiatannya? Kegiatan saya Pak Haji menjahit di pasar. Jahit di pasar. Permak, ya. Kan dulu saya sebenarnya Di Kendari tuh. Kendari pas di provinsi itu, kota. Saya kan pertama itu siapkan kain-kain yang gitu Pak Haji, pesta-pesta apa. Karyawan saya sampai 5 orang, 6 orang begitu Pak Haji. Setelah corona itu, 1 tahun sebelum corona itu datang, sudah terasa ekonomi waktu itu, jadi sudah mulai kurang-kurang. Jadi 1 tahun sebelum corona itu saya tinggal 1 orang karyawan saya Pak Haji. Mulai serut-serut. Sudah sampai sekarang enggak punya karyawan lagi. Karena nggak punya karyawan? enggak punya karyawan sendiri. 1 sih, tapi kecuali ada guntingan kain baru saya panggil. Kalau hari saya sendiri saja. Nah, kalau suami apa kegiatannya? Dia mengajar Pak Haji di SMP. Oh iya. Jadi ini kemarin minta izinnya 1 minggu. Jadi ibu
Kalau orang Muna kan namanya ada Laode, Laode. Oh, kalau Lode itu laki-laki Pak Haji, kalau Baode perempuan. Oh, bukan perempuan. Iya, perempuan. Kalau perempuan? Hah? Baode. Hah? Badia. Hah? Baode. Pakai Waode. Ah, Kalau wa. perempuan. Kalau laki? Lah. Baode. Oh ya. Bedanya lah dengan ba. Oh ya. Laki lah, kalau perempuan ba. Oh ya. Tamu RDI banyak kan namanya Laode. Iya. Ya pada kesini dari Muna. Laki-laki. Dia kalau kemari pasti bawa kacang mente. Oh, jambu mente. Jamu bawa kacangnya. Kemarin itu pas sakit pikiran sih Pak Haji. Saja sakit pikiran itu saya lupa. Apa? Sakit pikiran mau bawa jambu mente. Oh jambu. Oh, jambu mente namanya Tapi Muna. pasti Oh Pak bukan kacang mente. Bukan, jambu mente. jambu mente dibilang. Tadi goreng. Iya, jambu mente kalau di Oh jambu mente. Hah? Bukan kacang, Bilangnya tetap jambu. jambu. Oh jambu. Itu bahasanya bahasa anunya itu kacang. Sebenarnya jambu mente sudah sama, yang penting ada mentenya. Jambu monyet. Ya. Kacang jambu monyet. Iya, sama. Itu pasti orang Muna bawa terus. Iya. Karena hasilnya di Muna. 5 plastik, 10 plastik pasti ke sini bawa. Dari mana? Dari Muna gitu. Dulu. Kepikiran kemarin karena sendiriku datang, emang itu tentennya berat. Ah, nantilah insya Allah pasti. Itu Muna kan? Berikutnya. Itunya tanamannya. Hasilnya Muna itu, Pak. Asli Muna ya? Ya, hasil Muna. Hasil Muna ada itu jambu mente. Tapi Iya. kalau di Kendari itu provinsi banyak penjualnya Pak Haji. Jambu. Iya. Dari Muna. Dari Muna hasilnya. Iya. Bagus-bagus itu dia kualitasnya kalau dari Muna. Kualitasnya ya. Dia tanpa pupuk dia hasilnya sendiri. Nah di Bogor ini ada, di Kabupaten Bogor ini ada orang Muna, kakinya sakit, udah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh, luka, jadi mau diamputasi. Oh. Nah, orang dia kepala Satpol PP Kabupaten Bogor. Nah datang kemari dia berobat, dianterin sama dosennya IPB. Rudin orang Muna, Pak Saharudin. dosen IPB Pak Saharudin, Kenal itu. yang istrinya kerja di Dinas Pendapatan Kota Bogor. Istrinya orang Muna. Nah suaminya dosen di IPB, dosen namanya Pak Saharudin. Nah dia punya tuh keponakan. Nah sakit itu alhamdulillah diijab sama anak yatim. Itu bisa kering dan sembuh sekarang normal. Nah tuh kalau kesini hobinya bawanya itu tuh Jambu mente. kacang, iya jambu mente, jambu monyet, jambu mente. Kalau kita orang itu jambu mente. Tuh dia, tuh, nah. Itu. Ada yang gula gula merah ini atau gula pasir. Iya, saya cemil tuh, cemil. Makanya tadi bilang dari Muna, dari Kendari. Ya anak yatim inget ke Kendari, nginep di Pulau Bokori. Ada kan di Kendari Pulau Bokori? Anak yatim ke sana juga Pak Haji. Hah? Ya, dikirim. Anak yatim ke sana ke Bogor. Anak yatim ke Pulau Bokori naik pesawat Lion. Transit di Makassar. Ada yang langsung bablas ke Kendari. Lion. Nah, Kalau kita tahu langsung kita ikut ke sana ya. iya ibu ijab di Pulau Bokori. Kita naik perahu ke sana. Nyebrang. Nanti kan besok ada anak yatim mau ke Makassar. Siapa tuh yang undang? Pak siapa tuh ke Makassar? Ini Masih di sini tuh. ya, dia terkabul hajatnya. Amin. Sekarang ibu apa hajatnya jauh-jauh dari Kendari? Jauh-jauh dari Kendari maksain sedekah 10 juta privat ke RDI. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Sebenarnya saya ingin lunas anugerah Pak Haji. Hah? Lunas anugerah Emang berapa utangnya? kurang lebih 200 juta Jaminannya apa? rumah. Rumah. Ya. Nah, dulu buat apa tuh utang 200 juta kalau Itu boleh tahu? untuk bisnis tadi kayak beli kain-kain itu Oh, buat beli kain. dengan bangun rumah. Oh, bangun rumah. Ya. Ibu inget-inget, waktu bangun rumah, ibu udah nikahin anaknya belum? Belum ada yang nikah. Gak boleh. Jadi orang yang bangun rumah, kalau belum nikahin anak, utangnya nggak bakal lunas. Orang yang belum nikahin anak, nggak boleh bangun kuburan, sama nggak boleh bangun rumah, sama nggak boleh buka atap rumah. Nanti utangnya nggak bisa lunas. Itulah Pak Haji karena kan rumah pertama itu masih atap-atap rumbia Pak Haji. Iya, terus ibu masih- buka. Oh iya. Aduh, Karena hancur. nggak boleh. Karena hancur Pak Haji. Makanya itu sakit pengen ketemu Pak Haji karena itu juga curhatnya. Karena pernah saya bongkar atap. Nggak boleh. Orang yang bongkar atap,
kalau belum pernah nikahin anaknya, sampai kapanpun utangnya bakal lunas. Itulah makanya kayak bagaimana ya kepikiran saya, kapan ini utang lunas ya? Begitu. Nggak bisa lunas kecuali ibu ibadah ekstrim, Iya. sedekah ekstrim, ucapan ekstrim. Jadi apa-apa mesti ekstrim karena hajatnya ekstrim. Oh iya. Gampang lah. Iya. Ibu cicil dulu apa makanan favoritnya ibu. Di Kendari ibu makanan favoritnya apa yang makannya lahap. Di Kendari sih. Kalau orang mana dia doyan makan sayur bening Pak Haji. Sayur bening. Bayam bening pakai bayam. Iya. Pakai apa lagi? Kelor itu dengan apa lagi? Jagung yang belum jadi itu kalau orang Kendari bilang pasele Pak Haji. Ya. Sayur bening, kelor sama kalau dibilang sabu siam gitu. Ya. Sayur bening saya itu tiap hari makan sudah itu yang doyan. Pakai sambal. Anda pakai sambal, Anda bisa makan sambal. Oh iya. Itu paling itu kalau kita beli di penjual makanan itu 13.000 satu porsi. Sayur bening ikan goreng dapat satu Ya, nasi. Iya. 13.000 ya. 13.000. Nah minumnya apa tuh? Kalau minumnya air putih karena saya enggak Berarti nggak bayar ya? Oh kalau air putih kan ada kan kalau di kios itu kan enggak kalau kita beli kan ada emang air minum di kios jadi beli saja makanan baru makan di kios kadang begitu Nah, Haji. kira-kira 13.000 deh. Ya. Kalau komplit taruhlah 15.000 Ya dah. 15.000 ya. 15.000 kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kali 12. Nah, kalau ibu nggak ada uangnya, DP dulu tanda jadi bahwa kita niat sedekah senilai makanan favorit. Oh iya. 15.000 kali 500 anak yatim berapa? 7.500.000 atau berapa? 7,5 juta. 7,5 juta semua. Nah, ibu cariin uangnya, sedekahin dah 7,5 juta, baru satu, masih kurang 11. Nanti ibu cicil. Udah, nanti itu tolak balanya. Oh ya, tunggu lupa saya tulis. Kalau enggak ibu utangnya nggak lunas-lunas. Pak Haji. Soalnya ibu buka atap. Gashapon? Nggak boleh. Saya langsung kaget begini. Saya pernah buka atap. Nggak boleh. Langsung kaget saya Pak Haji. Karena pas kena saya. Bongkar rumah itu. Nggak boleh. Bongkar rumah pertama. Ya. Nggak boleh. Siapa? Vira. Kenapa? Oh iya. Nggak boleh bos. Pokoknya lo paksain harus. Gimana caranya? Paksain. Pak Haji kenapa sih apa-apa mesti maksa? Karena hajat kita maksa. Iya. Kalau hajat kita nggak maksa nggak bisa. Paksain. Berapa tadi Pak Haji totalnya? Makanan favoritnya kan nasi bayam bening kan? Iya. 15.000. 15.000 kali 500 anak yatim kali 12. Karena ini nilainya gede, 7.500.000 kali 12. Angkanya gede, mendingan sekali dulu aja tanda jadi sama Allah. Iya. Jadi sedekahnya 7.500.000. 7,5 juta. Manjur. Manjur. Ini harus DP Pak Haji atau gimana? Iya, kapan ibu ada waktu, ada rezeki, ibu paksain sedekah. Kalau di bawah dari ini saya DP sekarang boleh? Boleh. Nanti yang ibu, lain cicil ya? iya, Nanti transfer saja. iya. Soalnya kalau nggak nanti ibu nggak lunas-lunas utangnya. Iya. Harus lunas. Iya. Dan pasti lunas. Kembalinya itu ya. Ya Allah. Bu, tadi saya tanya anak yatim. Sayang, kamu kan besok mau berangkat ke Turki. Ini anak yatim besok mau ke Turki, Bu. Liburan ke Turki. Kamu ngimpi gak sayang ke Turki? Nggak ngimpi. Ini anak yatim kan kita mau berangkatin umroh. Liburan ke Turki ya. Kamu mimpi gak punya paspor sayang? Nggak mimpi. Besok, hari Rabu, jam 00 habis tahajud, anak yatim mau ke Candi Borobudur, ke Jogja. Mau ke Gawah Gunung Merapi, Mbah Marijan, mau berangkat besok. Jam 00. Sayang, kamu mimpi gak kepilih 100 anak yatim? Nggak mimpi. Nah, kita suka bermimpi. Lunas kapan ya hutang saya? Ibu nggak boleh ngomong begitu. Pasti lunas. Pasti lunas, amin. Pasti lunas. Ini juga nih Pak Haji, saya kan pernah menikah di 1 tahun yang sama itu 2 orang. Karena siapa dia juga diutusnya Pak Haji. Ibu nikah sama suami yang pertama, anaknya berapa? 1 kali menikah sih Pak Haji saya. Oh 4. iya. 4? Iya, 4 anak Waduh, saya. alat kelamin lu jebol dong. Iya. Terus? Karena saya lihat diutusnya Pak Haji,
menikah di tahun yang sama 2 orang. Apa? Menikah 2 orang di tahun yang sama, bersaudara, saya. Oh iya, nggak boleh. Nah itu lagi. Mesti tahunnya beda-beda. Iya. Jadi begini Pak Haji jalan solusinya yang ini. Kan tadi sedekah makanan favorit. Oh, sudah termasuk Tolak ini ya? balanya, iya. Sudah ya. Oh iya. Ya ampun, ibu banyak itu ya. Banyak itunya. Ini juga Pak Haji, saya kan ada tela di payudara. Bagaimana Pak Haji? Tai lalat ada di mana? Di alat kelamin, Bukan di payudara. di Pak Haji. tete. Ah. Dekat mana pentilnya? Atas, Nah, di bawah, bawah kanan, pentil. kiri. Di bawah pentil sih. Hah? Di bawah pentil. Di bawah pentil. Warnanya hitam apa merah? Sebenarnya telatnya itu tidak Coba lo ke toilet dulu belakang. Lo ada toilet, masuk. benaran. Ya, ada di toilet. Coba, nih bapak ibu masuk. Lihat, ntar kabarin gue. Jangan difoto, gue udah lihat. Ayo, masuk. Sini nih, ini toilet. Nih masuk. Lihat tetenya. Pentilnya lah, hitam apa putih, hitam apa merah. Ada aja. Banyak apa hajatnya jauh-jauh dari Kendari? Hajatnya apa jauh-jauh dari Kendari? Kayak rata melintir. Hah? Kayak rata melintir. Oh iya boleh, tadi ajarin. Kok tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Hah? Dari YouTube. Oh iya, kok bisa ketemu YouTube saya? Gimana ceritanya? Nggak tahu aja karena kalau buka-buka YouTube ketemu Pak Haji langsung finish. Keluar. Iya langsung keluar. Nah, yang tertarik dari mana YouTube RDI? Yang tertarik RDI YouTube yang mana? Kok tertarik? Sehingga maksain dari Kendari terbang dari Muna ke Kendari dulu kan? Naik apa dari Muna ke Kendari? Saya naik kapal laut. Dari Muna. Iya, 4 hari 4 malam. Oh, dari Muna ke Kendari dulu atau dari Muna langsung ke Tanjung Priok? Nah, di Bau-Bau. Oh, ke Bau-Bau. Bau-Bau langsung Tanjung Priok. Oh, dari Muna ke Bau-Bau. Iya. Bau-Bau baru ke Tanjung Priok. Iya. Oh iya. 4 hari 4 malam. Apa tai lalatnya warnanya? Hitam sih Pak Haji tapi kecoklat-coklatan gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Bukan merah ya? Rata dengan tidak berisi sebenarnya, rata dengan kulit. Oh iya. Nggak merah kan? Enggak. Nggak, aman. Yang parah kalau merah. Kalau merah harus di. Kalau suami kan ada telele di itunya di kemaluan. Di alat kelaminnya. Iya. Udah tahu, udah lihat. Belum. Kapan lihat? Udah lama lihatnya Pak Haji. Udah lama lihatnya, hampir tiap hari ya. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iyalah ketawa sendiri Pak Haji langsung. Gitu. YouTubenya Pak Haji 300 lebih saya download Pak Haji. Apa? 275 Pak Haji. Saya download. Download? Iya. Wah, Karena kan di rumah saya download memang di pasar menjahit sambil menjahit saya pakai itu. headset. Oh ya headset. Ibu bilang, orang gila ini orang menjahit. Saya dengar saja. Kalau saya tidak pakai udah kedengaran kan menjahit Pak Haji. Iya. Wow, luar biasa. Kalau itu mungkin ada 500 pernah nonton. Ini lagi Pak Haji. Ya. Jadi kalau suami itu bagaimana Pak Haji? Apa terpengaruh dengan ngajak saya itu? Enggak. Ibu aja yang diobatin. Suami aman lah, Saya sudah nyantai. bilang Pak, karena Kapan nanti lihat alat kelamin suami? Kalau suami dilihat alat kelaminnya ada tai lalat apa enggak, dia curiga gang, lihatnya gimana? Kalau pas ML, tawarin dulu ML. Sambil lihat nanti dibersihin. Ibu suka gak bersihin alat kelamin suami kalau habis ML? belum lah. Belum. Jadi kalau ML yang bersihin alat kelamin suami siapa? Karena perasaan nonton disuruhnya Pak Haji mungkin hanya beberapa kali sih. Terakhir nenenin suami kapan terakhir? Terakhir 3 hari lalu kapan? Nenenin suami. Ibu yang nawarin apa suami minta? Suami minta. Oh iya, bisa gak ibu nanti pulang dari sini neneknya nawarin ke suami? Kan begini Pak Haji, kan maksudnya supaya diizinkan saya ketemu Pak Haji itu kan tadinya tidak izin saya karena sendiri berangkatnya Pak Haji. Kan suami khawatir kalau kerja berangkat sendiri istrinya. Jadi Ya. saya bilang, Pak, kalau saya sudah ketemu Pak Haji, tiap hari saya layani Papa, saya bilang. Yang penting izinkan saya ketemu Pak Haji dulu, saya ke Bogor dulu. Ya. Dan nanti tiap hari kita ML, saya bilang. Nanti tiap hari apa? Nanti tiap hari saya bilang kita ML. Oh iya. Terus suami ngomong gimana? Ketawa saja sih. Alhamdulillah.
bagaimana cara merayunya supaya dia izinkan saya ke Bogor. Iya. Mana sendiriku. Iya. Tapi gimana ngiyakinin ke Bogor suami kok bisa ngizinin? Begini saya bilang, saya nggak boleh berangkat kamu kalau sendiri. Pokoknya nggak boleh berangkat. Boleh berangkat ada teman. Saya bilang. Mati. Gitu. Saya kan punya Allah, masa harus ada teman? Iya. Baku tunggu dengan teman, kapan sama berubah? Saya bilang. Iya betul. Masa gelisah dengan catatanku ini, saya harus curhat ke Pak Haji. Takutnya, Iya. karena di YouTube itu saya takut itu Pak Haji. Iya. Selama ini, saya bilang begini, saya tidak pernah cerita sama kamu sebenarnya. Saya itu masuk di transferan saya itu sekitar 10 jutaan, saya bilang. Iya. Makanya itu rumahnya Pak Haji, makanya saya ingin ketemu Pak Haji ini karena sudah ada bukti, saya bilang. Ya. Enggak apa-apa lah, berangkat saja, yang penting kamu hati-hati. Hanya itu persyaratan saya sebenarnya harus ada teman berangkat ke sana. Iya. Saya bilang, oke lah, kan Allah ada aja Allah yang melindungi saya, enggak perlu harus ada teman itu. Saya baku tunggu ada teman, kapan saya berubah, saya bilang. Iya. Karena ini catatanku ini sudah gelisah, saya harus curhat sampai Haji. Iya. Saya bilang, ini catatanku lebih sebelum saya tulis ini sama curhat sampai Haji. Oh, sudah ditulis. Sudah ini sebanyak. Ya. Gitu. Termasuk kamu juga sama curhat ada teler di situ itu. Ya. Itu tamu udah pernah berhenti berutang. Saya bilang bagaimana gara-gara dia bilang Pak Haji gara-gara teler di situ tuh. Ya. Bilang begitu. Tapi kan tadi tai lalatnya udah dijawab. Tidak masalah, kadang kan warnanya hitam kan? Iya. Yang nggak boleh yang warnanya merah. Iya. Iya. Hitam ke coklat-coklat. Kalau suami kan nanti ibu lihat dulu, nanti pulang. Pak, aku periksa dulu ya tai lalat di kontol kamu ya. Hitam apa putih, hitam apa merah. Terus apa kan Pak Haji? Terus apa kan kalau begitu? Dimot. Ya, Enggak lah, kalau hitam nggak apa-apa. Oh, Ya nggak boleh kalau merah. Oh itu. Oh iya. Terus ada lagi pertanyaan? Ini anak saya yang pertama Pak Haji. Anak saya yang pertama kan Iya. lulusan Gontor Pak Haji. Iya, udah selesai. 11 tahun dia itu 12 tahun kah? Karena SMP SMA dia Gontor. Iya. Kuliah lagi di Gontor di Jawa Timur itu, Gontor 1 Surabaya. Tapi pulangnya Pak Haji ibadahnya bagaimana ya, malas, baru main game terus Pak Haji, bagaimana itu? Gampang, nanti diajarin. Gampang. Jadi nanti serumah gak sama ibu? Ini kan lagi karena nganggur dia, sudah selesai baru-baru Mei sudah. Rencananya mau ke Batam Pak Haji cari kerjaan bulan 7. Ke Batam? Iya. Jadi sekarang masih serumah gak sama ibu? Masih serumah Pak Haji. Oh ya gampang kalau masih serumah. Kalau di RDI namanya disuwuk, dicamahin. Ibu remes alat kelamin ibu, colek ke wajahnya dia. Dia disuwuk. Kalau subuk itu Pak Haji kayak dicolek Ibu remes dulu alat kelamin ibu. Pakai cincin enggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Kecuali mandi tobat Pak Lidi. Ya. Pakai cincin enggak boleh pakai gelang. Ya. Terus subuk. Kalau anak suka main game Pak Haji tadi? Gampang, ibu colek alat kelamin ibu, sentuh di kulitnya, tidak akan main game lagi selamanya. Iya. Oke. Tidak akan main game lagi selamanya. Itu sih, karena kemarin saat colek itu saya hanya cuma bilang nurut manut katut patut. Boleh. Berhenti main game, udah lupa ngomong. Boleh. Ibu colek alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya dia. Tidak main game selamanya. Kalau kita pasang CD itu di atas jendela Pak Haji, apakah dalam keadaan terbalik? Apa? Kalau pasang CD di atas jendela itu bekas pakai 9 hari, apakah dipasang dalam keadaan terbalik CD-nya? Terbalik boleh, yang paling bagus terbalik. Kayak contoh nih, ibu kan masuk ruangan saya, tuh di atas internet tuh isi cara dalam saya semua tuh bu. Iya. Jadi ibu ngelewatin kepalanya, lewatin cara dalam saya pasti. Nanti balik lagi tamunya pasti. Itu anak saya Pak Haji SMP tapi masih ngompol. Oh gampang, pakein celana dalamnya ibu, nanti nggak ngompol lagi.
celana dalam bekas. Celana dalam ibu yang baru, yang bekas boleh, baru boleh. Nah, atau ibu colek alat kelamin ibu, dicolekin ke alat kelaminnya anaknya itu. Oh iya tuh saya tulis. Nah ini juga ini kasihan aku. Baru kan dia mondok kasihan. Jadi bagaimana kita ngumpul di pondok? Nanti, Iya. nanti diganggu temannya. Tunggu dulu. Oh colek kelamin saya baru. Colek alat kelaminnya dia. Oh. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari Batam nanti kan itu memang rencana bulan 7 Pak Haji. Jadi saya suhuk dia atau saya langkahi begitu? Iya dilangkain, pas mau berangkat dilangkain. Rezekinya banyak, rezekinya banyak, rezeki banyak, rezeki banyak. Terus posisi langkahinya itu sembarang nggak posisinya Pak Haji? Kenapa? Sembarang posisinya dilangkahi? Iya. Begini Pak Haji dalam langkahnya, umpama ini anak Pak Haji. Umpama ini langkahi 1, Ya. 2, Ya. gitu sampai 9 kali ya Pak Haji? Ya, bolak-balik 9 kali. Satu 1. kali mah itu? Ya, 2. Kali? Oh iya. 3. Sering sih begitu anak. Ya, sambil bilang. Hanya saya bilang, Rezekinya banyak, rezekinya banyak, rezeki saya banyak. pikir saya langkahi dulu, bulan begini baru langkahi lagi. Ya, rezekinya banyak, rezekinya banyak. Makanya saya perjelas supaya enggak. Nanti rezekinya banyak. Amin. Itu Pak Haji, kalau anak saya kan pagi-pagi kadang dia bersin itu Pak Haji, bagaimana solusinya itu? Ada 2 anak saya suka, kalau mungkin alergi dingin ya, suka bersin pagi-pagi begitu Pak Haji. Nggak apa-apa, Bu. Tinggal ibu cantik colek alat kelamin ibu, taruh di hidungnya dia. Sehat, nggak bersin lagi. Oh. Taruh di mulutnya dia. Kalau pas dia lagi bangun tidur, pas dia lagi tidur, colek, nggak bersin lagi. Bangun tidur saya, Iya. colok begitu. Iya. Ini kan saya Pak Haji, saya juga apa namanya? Orang kata dokter bilang saya ini bronkitis Pak Haji. Jadi di sini tuh saya tuh kayak ada benjolan di dalam sini. Ya. Benjolan. Gampang, colek alat kelamin ibu masukin ke gini. Colek alat kelamin ibu masukin gini. Nanti sembuh. Itunya, bisulnya. Jadi saya tuh Pak Haji, kalau bangun pagi itu bersin. Jadi kalau satu hari itu saya bersin. Nanti enggak. Oh, Nanti enggak. iya. Colek alat kelamin ibu. Nah, nanti colek dimasukin ke dalam itu. Nanti enggak. Habis itu pertama. Oh, anak ngumpul tadi sudah di Camae. Tidak ngumpul lagi. Ini Pak Haji kan, saya itu suka ini Pak Haji, pas mau ke sini tuh Pak Haji satu minggu sebelumnya, kalau lagi zikir-zikir salat subuh itu, tiba-tiba ada kucing di sampingku. Iya. Kadang berikutnya lagi ada anjing di samping kiri saya. Terus yang terakhir saya mimpi itu ada kucing di lipatan kain-kain jualan saya di rumah. Apa itu Pak Haji? Itu mau terkabul. Oh terkabul. Iya, mau terkabul. Tenang aja, itu mau terkabul. Mau dapat rezeki gede, 10 miliar minimal. Amin. Syukur-syukur dapat 100 M. Amin. Rezeki. Binatang kesayangan orang kaya-kaya kan kucing dan anjing. Oh iya. Ada gak orang miskin miara anjing? Ya ada, tapi kan anjing kecil, anjing yang jelek. Kalau yang bagus-bagus kan orang kaya-kaya kan? Kayak Presiden Prabowo. Ya, kucing. Oh kucing bagus ya, mimpi kucing. Kucing. Tapi kalau saya mimpi kucing itu Pak Haji,